Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita. Kasih setiamu ya Tuhan, itu yang memelihara hidup kami. Kepadamulah kami percaya, dengarlah seruan kami, perhatikanlah doa kami. Topik minggu hari ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, mengajak kita untuk bersorak-sorai menyanyikan perbuatan Allah yang telah memberi keselamatan bagi kita. Kami berseru kepadamu, karena Engkau menjawab kami, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepada kami, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepada kami. Kasihanilah kami, dan dengarkanlah doa dan permohonan kami. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan sukacita mari kita menaikkan pujian kepada-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Untuk
Hukum Taurat pada minggu hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 26 ayat 16. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 hingga ayat ke-14. Kita membacanya secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amen.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan,
Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki bulan ketiga dalam suasana berperang melawan virus corona 19. Mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Ini membuat kita menjadi jarang atau memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk kontak langsung dengan orang lain, dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan sahabat, atau bisa jadi bahkan dengan tetangga kita sendiri. Maka bagi kita semua perlu dipertanyakan, bagaimana kabar dari Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya? Bagaimana keadaan fisik atau kesehatan tubuhmu? Bagaimana dengan kesehatan kerohanianmu pula? Pengharapanmu, imanmu, dan juga kasihmu. Pastinya kesehatan fisik atau kesehatan tubuh itu boleh berkurang atau melemah. Tetapi kesehatan kerohanianmu jangan sampai ikut melemah. Karena jika demikian, kemungkinan untuk sembuh total itu menjadi lebih sedikit dan lebih lama. Penginjil Matius pernah mengisahkan ada 2 orang buta. Disebutkan buta, berarti mereka memiliki kesehatan yang tidak sempurna dalam tubuhnya. Tetapi kesehatan kerohaniannya, secara khusus pengharapannya, tetap dijaga. Hasilnya mereka berdua dapat sembuh total. Pengharapan itu mereka tunjukkan ketika Tuhan Yesus berjalan keluar dari Yeriko menuju Yerusalem. Murid-murid, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Pada saat itu kedua orang buta itu ada di pinggir jalan. Dan memang biasanya begitu. Orang buta dia tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lain, maka dia akan berada di pinggir jalan mengharapkan belas kasihan orang-orang yang lewat dari jalan itu. Maka tidak jarang mereka itu diusir, mereka itu dilarang, mereka itu dikucilkan. Mereka berdua berseru-seru memanggil Yesus yang sedang lewat dengan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka berseru karena satu-satunya harapan mereka adalah sembuh. Dan harapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kemungkinan besar orang buta itu tahu Yesus melintas dari jalan itu adalah dari pembicaraan orang banyak. Maka mereka standby di situ menunggu atau menantikan Yesus lewat bersama dengan murid-muridnya. Mereka berdua dengan sungguh-sungguh memanggil Yesus. Kesungguhan itu menggambarkan bahwa mereka benar-benar haus akan kesembuhan. Mari perhadapkan dengan pergumulan kita saat ini akibat pandemi COVID-19 ini. Apakah kamu benar-benar sudah sangat haus akan kesembuhan? Kesembuhan bangsa ini, kesembuhan dunia ini. Jika ya, bagaimana dengan kesungguhanmu berseru kepada Yesus? Bukan untuk menghakimi, tetapi apakah selama 3 bulan ini kita sudah sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan kita lewat pelaksanaan ibadah di rumah, pelaksanaan pertanggiangan di rumah kita masing-masing? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan ini? Kalau belum, saudara-saudariku, marilah lebih serius. Masih ada kesempatan. Tunjukkanlah kesungguhanmu berseru kepada Tuhan dalam ibadah minggu dan ibadah pertanggiangan di rumah masing-masing. Dan perlu diperhatikan, lakukanlah ibadah itu, lakukanlah kebaktian itu bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya ayahnya, bukan hanya ibunya, bukan hanya anak-anaknya, tapi semua.
Jikalau kita benar-benar haus akan kesembuhan, sama seperti kedua orang buta itu, mereka berdua bersama-sama berseru kepada Tuhan. Maka kita pun baiknya demikian, di tengah-tengah keluarga selalu bersama-sama berseru kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, yang berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dan ketahuilah, Tuhan memang mendengar seruan orang percaya. Dalam bahasa Batak, topik minggu ini disebutkan ditangi hojahobado jojo ni halak na porsea. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa Allah mendengar seruan orang percaya? Melalui kesaksian Injil Matius ini, kita memiliki ada 3 bukti yang menguatkan pernyataan bahwa Allah mendengar seruan orang percaya. Kita akan melihat satu persatu ketiga bukti itu. Bukti yang pertama adalah Yesus berhenti. Pada saat itu, Yesus dan murid-murid sedang berjalan yang diikuti oleh kerumunan orang banyak. Akan tetapi disebutkan di ayat 32, lalu Yesus berhenti. Apa yang telah berhasil menghentikan langkah Yesus? Jawabannya adalah seruan 2 orang buta itu. Mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Sebutan itu menunjukkan Yesus mereka terima sebagai Mesias. Mereka berseru, bisa jadi kalau kita bayangkan karena ada orang banyak, mereka sampai berteriak-teriak supaya didengar oleh Yesus. Dan memang Yesus mendengar. Ini menunjukkan ada ketekunan dan kesungguhan mereka. Mereka juga tetap berseru walau ditegur dan dilarang oleh orang banyak itu. Di ayat 31 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Seruan yang demikianlah yang telah dapat menghentikan langkah Tuhan Yesus. Di mana di dalam seruan itu kita percaya Yesus itu Mesias, dan dalam seruan itu kita bersungguh-sungguh serta bertekun. Meski terkadang ada orang yang tidak suka, ada orang yang melarang kita memanggil namanya. Ketahuilah, Tuhan Yesus mau berhenti untukmu, untukku, untuk kita semua orang percaya. Pada bagian yang pertama ini, Yesus menunjukkan perhatiannya kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Jikalau di dunia ini ada banyak yang tidak mau mendengar kita, mengabaikan kita, bahkan melarang kita, ingatlah kita masih memiliki Tuhan Yesus yang selalu setia mendengar dan memperhatikan kebutuhan kita. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan sebutkan dalam Yeremia 33 ayat 3, di sana disebut, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Selanjutnya dalam Mazmur 50 ayat 15 disebutkan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi, ingatlah, Yesus berhenti menunjukkan Dia peduli kepada kita. Bukti yang kedua, Yesus bertanya. Di ayat 32 Yesus melontarkan satu pertanyaan kepada 2 orang buta itu. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mau melihat kebergantungan mereka berdua. Tuhan Yesus mau melihat apakah kita benar-benar bergantung kepada Dia. Ketika Dia bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hal ini juga menegaskan bahwa kita harus tahu kebutuhan utama kita. Di ayat 33, 2 orang buta ini tidak ragu mengucapkan permintaannya atau kebutuhan mereka ketika mereka berkata, supaya mata kami dapat melihat. Tentu
Mereka meminta itu karena mereka tahu Yesus sanggup mengabulkannya. Itu hampir sama. Kalau kita perlu paku, kita tidak mungkin pergi ke toko obat atau ke apotik. Kita akan mencari toko bangunan, karena di sana kita bisa memperoleh kebutuhan kita itu. Demikian juga halnya. Ketika dua orang buta ini meminta kepada Yesus supaya mereka melihat, itu karena mereka yakin Yesus mampu mengabulkan permohonan atau permintaan mereka. Mereka yakin Yesus mampu menyembuhkan mereka. Kita juga harusnya begitu. Kita harus yakin atas apa yang kita minta, bahwa Tuhan sanggup melakukan, bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang kita minta kepadanya. Jangan seperti cerita itu. Ada cerita adong sada padita rap doho parhaladona lau madulu ruas na namarsahi tongon di rumah sakit. Lau mapadito do situon doho piga-piga ruas martangiang lau manangyakon namarsahi ton. Dungsay na sida makata-hatai rap dohot namarsahi ton doho keluargana diuluho paditay matangiang. Martangiang mahitanin di bagasa tangiang non macay gomos do paditay madok ali Tuhan haruna mati di paheheho lamma dongan namyon tu do huasom lahu pamalupo niban ninna di tangiang na amin. Dung saya na sida makata hatai keluar sian ruangan ni ruas na namarsahito holad ditutup pintu ni kamar ni ruas nai keluar na sida itoro padita namar tangiang naking alewa na may bahin na. Darong biharapan ning angka pakai salang sudi nin. Berarti pendeta yang berdoa tadi tidak yakin bahwa Tuhan mampu mengabulkan apa permintaannya. Maka kita juga dianjurkan supaya tidak sama seperti itu. Kita harus yakin dengan apa yang kita minta kepada Tuhan. Berikutnya, pertanyaan Yesus tadi itu menegaskan bahwa tindakan Yesus sangat menghargai orang yang sedang memerlukan dia. Seperti seorang hamba dia kepada Tuhannya, perkataan Yesus ini. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus tidak seperti kebiasaan banyak dari kita, yakni kita seringkali jual mahal ketika kita diperlukan orang lain. Prinsip siapa perlu siapa menjadi prinsip pegangan untuk menekan, untuk menunjukkan superioritas kita atas orang yang memerlukan kita. Semogalah kita bertobat dari kebiasaan ini. Para dosen tidak lagi menekan mahasiswa-mahasiswinya. Pejabat tidak menekan orang yang memerlukan dia. Orang tua juga tidak menekan anak-anaknya yang membutuhkan dia. Belajarlah dari Tuhan Yesus yang senantiasa melayani orang-orang yang memerlukan dia. Maka dari nomor 2 ini jangan ragu, tunjukkanlah kebergantunganmu dan keyakinanmu bahwa hal yang kau minta dapat dikabulkan Tuhan. Karena Yesus kita itu sangat menghargai orang-orang yang memerlukan dia. Bukti yang ketiga dan ini yang terakhir, Yesus menjamah. Yesus menjamah orang buta itu dan seketika itu mereka sembuh. Demikian disebutkan di ayat 34. Sesungguhnya hati Tuhan Yesus sangat penuh belas kasih. Dan itulah yang selalu menggerakkannya untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk mengampuni dan untuk menyelamatkan kita. Inilah menjadi alasan kuat bagi kita mengapa harus hanya kepada Dia kita berseru. Ya, karena itu tadi hatinya penuh belas kasihan. Yesus menjamah dan seketika itu sembuh adalah bukti kemesiasan Tuhan Yesus. Kemudian masih di ayat 34 ada pernyataan yang mengatakan mereka melihat lalu mengikuti Dia. Perkataan ini hendak menegaskan bahwa kedua orang buta itu benar-benar telah sembuh total. Mereka mengikuti Yesus, sudah langsung bisa berjalan bersama dengan Yesus. Mereka benar-benar telah sembuh. Dan pernyataan ini juga menegaskan bahwa kedua orang buta itu menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yesus.
Setelah sembuh, mereka langsung menyerahkan hidupnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di bagian ini kita sering lupa. Setelah apa yang kita minta kita terima, kita pun menjauh dan bahkan meninggalkan Tuhan kita itu. Bagaikan pepatah Indonesia yang mengatakan, habis manis sepah dibuang. Janganlah kiranya kita menghidupi kebiasaan buruk yang demikian. Dan pernyataan tadi juga menegaskan bahwa mereka menjadi pengikut yang setia. Dari 3 Injil yang mengisahkan cerita ini, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, hanya Markus yang menyebutkan nama siapa orang buta itu. Dan disebutkan hanya 1 orang buta itu. Kita tidak mau mempersoalkan mengapa 1, mengapa ada 2. Yang paling penting bagi kita adalah tampaknya Markus mau menunjukkan, mau menekankan kesetiaan mengikut Tuhan Yesus. Karena Bartimeus ini kemudian akan diceritakan menjadi terkenal sebagai orang Kristen yang sangat setia mengikuti Tuhan Yesus. Dari penegasan di atas, sekarang ingatlah, Tuhan juga telah menjamahmu, menyembuhkan segala penyakitmu akibat dosa. Maka ikutlah Dia sebagai syukurmu dan setia selama-lamanya hanya mengikuti Dia. Akhirnya ketahuilah, Yesus Tuhan kita adalah penuh belas kasihan. Dia selalu mendengar dan peduli atas semua orang percaya. Berserulah kepadanya, bergantunglah hanya kepada Dia, berterima kasihlah dan setia mengikut Dia. Sebab firman-Nya dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Donok do Jehovah disude akan nama jo ibana, tongon tahe di akan nama jo ibana di bagasan hasit tongan. Amin, kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan Allah atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mendengar seruan setiap orang percaya. Maka bimbinglah kami seluruh umat-Mu ini Tuhan, supaya kami bersungguh-sungguh berseru hanya kepadamu. Kami bertekun berseru hanya kepadamu. Dan kami juga menunjukkan kebergantungan kami hanya kepadamu, karena kami tahu Engkau sanggup dan mampu mengabulkan segala permohonan kami. Tuhan Allah, bimbinglah kami umat-Mu ini, ingatkan kami untuk senantiasa berterima kasih atas segala anugerah-Mu bagi kami, supaya kami akhirnya mampu mengikuti Engkau dengan setia. Kuatkanlah iman kami Tuhan, kuatkanlah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada untuk dapat menghidupi firman-Mu ini. Kami tak jemu-jemu memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dengarkanlah seruan dan jeritan umat-Mu ini yang senantiasa merindukan kesembuhan bangsa ini, kesembuhan dunia ini, supaya COVID-19 ini segera berlalu Tuhan dari dunia ini. Dan berkatilah pemerintah, tenaga medis dan ahli kesehatan, supaya dengan segera mereka dapat menemukan vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Kami rindu Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, bersama dengan seluruh sanak saudara dan keluarga kami, boleh berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di bait-Mu yang kudus itu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami tetap bersyukur kepada-Mu, karena hingga pada saat ini kami seluruh jemaat-Mu masih memperoleh kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan, bimbinglah kami, bimbing seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sebagai ayah dan ibu, supaya dapat menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi sesuai dengan tuntunan firman. Dengarlah Tuhan seruan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah melawat kita melalui firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.